Untuk mendukung channel ini terus berkembang, klik like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Terpujilah Allah dengan hikmat-Nya yang besar. Begitu kasih-Nya untuk dunia yang semar ini, sehingga Dia mau memberikan putranya yang kudus, mengangkat manusia, serta menebus. Mari, Amang Inang serta saudara-saudari terkasih, kita menaikkan pujian Sangat di Jehovah, bahasa Batak serta bahasa Indonesianya. Saya persilakan musik untuk dimainkan. Sangat di Jehovah nasunti. Pujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah Tuhan dunia. Ibadah virtual komunitas Bonapasogi Diaspora pada sore hari ini hanya jadi di dalam
dan demi kemuliaan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, karena di tengah-tengah kondisi yang masih terus kesulitan karena COVID-19, pandemi sedunia, di mana gereja-gereja juga masih terus membatasi diri beribadah di dalam ruang gereja. Namun Roh Kudus telah memberikan kami semua kerinduan untuk tetap beribadah kepada Tuhan, mencari di mana saja dan kapan saja kami dapat menjumpai Tuhan dan dijumpai Tuhan. Itulah yang kami lakukan ya Bapa pada sore hari ini. Mohon berkat-Mu bagi kami semua, khususnya ketika kami membahas satu tema yang penting, membawa kabar baik di tengah-tengah kondisi pandemi. Bapa di sorga, berkati kami, berkati semua umat-Mu, baik yang remaja, pemuda, orang tua, dan mohon secara khusus berkati akan alat-alat yang kami gunakan, tidak ada gangguan sinyal. Kuduskan alat ini dan kuduskan semua umat-Mu. Terpujilah Bapa, kami serahkan seluruh rangkaian ini, ibadah dari awal hingga akhir, bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu, dan sejahtera bagi semua umat-Mu. Amin. Amin. Amang Minang serta saudara-saudari terkasih, pandemi COVID-19 saat ini memang menimpa seluruh dunia. Seluruh dunia merasakannya. Tapi sesungguhnya wabah seperti ini bukan pertama kali terjadi dan tidak hanya terjadi di abad 20 ini saja. Sesungguhnya di abad 14, di sekitar tahun 1300-an, sudah terjadi wabah yang sangat besar yang saat itu dikenal dengan nama Black Death. Itu terjadinya di Eropa. Dan saat itu Black Death itu sampai akhir abad 14 membunuh sekitar 25% populasi di Eropa. Dan di sekitar tahun 1527 wabah itu kembali menyerang satu negara di Eropa, yaitu di kota Wittenberg, di mana Martin Luther juga ada saat itu. Dan itu sebenarnya adalah wabah pes yang pada masa itu masih merupakan wabah yang sangat berbahaya dan belum ditemukan obatnya. Waktu itu karena dia bukan pandemi ya, tapi epidemi, sehingga banyak orang yang masih bisa kabur ke tempat lainnya. Dan begitu banyak orang Kristen yang menyelamatkan diri. Martin Luther mengatakan kita tidak boleh menghakimi, karena kalau memang orang merasa bahwa dia tidak bisa bertahan dan dia dalam kondisi yang baik, dia boleh pergi ke tempat di mana dia merasa aman. Tapi sebagai hamba Tuhan, tentu dia punya panggilan tersendiri. Karena itu saat itu Martin Luther memilih untuk tetap tinggal di mana epidemi itu berada, yaitu di Wittenberg. Dia tinggal padahal saat itu istrinya sedang mengandung. Dan yang dilakukan Martin Luther saat itu, ketika dia memilih untuk tinggal di daerah epidemi, dia tetap merawat orang-orang yang sakit, dia tetap menyampaikan khotbah, kabar sukacita, dia tetap membawakan kabar baik. Dia juga memberikan pelayanan sakramen kepada orang-orang yang sakit. Dia mengunjungi yang sakit, memberikan pastoral care, dan bahkan dia mengubah rumahnya menjadi rumah sakit untuk merawat orang-orang yang terkena penyakit wabah pada saat itu. Bapak Ibu, waktu itu Martin Luther tetap memilih melakukan panggilannya, menjalankan panggilannya sebagai hamba Tuhan. Dan di abad 20 ini pandemi kembali menguasai dan bahkan tidak hanya di satu wilayah, menimpa seluruh dunia termasuk di Indonesia. Bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya? Apa yang dapat kita lakukan? Nah, hari ini secara khusus Bapak Pendeta Mangapul Sagala akan menyampaikan membawa kabar baik di tengah masa pandemi. Dan di tahun 1527 itu juga Martin Luther menciptakan sebuah lagu yang sangat terkenal hingga saat ini, judulnya "Oh Mighty Fortress is our God", atau yang sekarang dikenal atau bahasa Indonesianya "Allahmu benteng yang teguh".
Kita akan menyanyikan lagu ini yang akan mengantarkan Bapak Pendeta Mangapul Segala untuk menyampaikan khotbah. Mari kita menyanyikan di tempat masing-masing. Silakan admin untuk menyalakan musiknya. Kelihatan wajah mama ya. Gak apa-apa, dia senang dia. Mama kelihatan ya. Mata si jahat yang akan mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala. Dipersilakan. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, sebagaimana nyanyian yang baru saja kami nyanyikan, Allah kami adalah benteng yang teguh, perisai dan senjata. Mengandalkan Allah yang demikian, kami mau membuka firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami. Baik anak-anak-Mu yang mengikuti melalui Zoom atau melalui extension Facebook dan YouTube, mohon Tuhan berkati. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih, dengan tema membawa kabar baik. Kita akan membaca dari Kisah Rasul pasal 17 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Sekali lagi, pasal 17 ayatnya yang ke-16 sampai 34. Saya minta tolong, ada seperti biasa 3 orang pembaca. Tadi saya sudah melihat ada adik saya Vera Sinaga. Tolong baca 16 sampai 21. Lalu Bapak Johnson Hutauruk, tolong membaca ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-28.
Sisanya ayat 29 sampai 34 dibaca oleh, saya tadi melihat ada itu Esther Manurung. Ketiganya siap ya? Kalau nanti tidak siap, langsung saya bacakan. Abang, Kisah Para Rasul berapa? Kisah Para Rasul Kisah berapa, sorry? Rasul pasal 17. Ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saya persilakan. Oke. Kisah Para Rasul 17 ayat 16, Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat itu, ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikorus dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadapi sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena. Oh ya, 21. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Bang Johnson. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Itu Esther Manurung. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Jadi kita lihat di sini sangat penting. Sekiranya ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya lupa, ayat ini jangan dilupakan. Di mana-mana semua harus bertobat. Di masa pandemi ini, di mana kita tidak tahu kapan nyawa dipanggil Tuhan, jika sebelum mengalami pertobatan, Alkitab berkata,
pasti binasa. Maka tidak boleh binasa. Kalau Tuhan sudah menderita di kayu salib, mengapa harus binasa? Makanya bertobat. Ayat 30. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Allah dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Luar biasa. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek. Dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Inilah respon negatif. Sekalipun kita nanti semangat membawa kabar baik, belum tentu diresponi positif. Tapi maju terus. Tugas kita memberitakan Injil, kabar baik dengan setia. Maka sesudah kita memberitakan, Yehezkiel berkata, kamu bebas dari tanggung jawab yang akan kutuntut pada masa yang akan datang. Itulah sebabnya ayat 33, lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membaca bagian ini, maka apa yang muncul pertama-tama dalam hidup kita? Mari kita sungguh-sungguh terpesona dengan Rasul Paulus ini. Mengapa? Kalau kita perhatikan ayatnya ke-16, sebenarnya apa yang terjadi dengan Paulus sehingga dia berada di Athena. Perhatikan ayat 16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena. Siapa maksudnya? Kalau kita kembali ke ayat sebelumnya, itulah Silas dan Timotius, ayat 15. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena. Lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang menemui. Apa yang kita lihat di sini, Bapak Ibu sekalian? Apakah suara saya cukup jelas? Vera? Oke, terima kasih. Soalnya saya lihat ada seperti mencari, jadi saya khawatir suara saya tidak jelas. Saya ulangi lagi. Sebenarnya Rasul Paulus, kalau kita lihat di sini, bukan secara khusus mau bermisi ke Athena. Pelayanan misi sudah dimulai tentunya pada misi sebelumnya. Jadi kalau kita lihat dari pasal 13, ketika penumpangan tangan oleh jemaat, Roh Kudus yang memerintahkan itu supaya Paulus dikhususkan untuk pemberitaan Injil, dan karena itu dia taat saja, mereka menumpang tangan, maka sejak pasal 13 sampai pasal 14, itulah misi yang pertama. Itu sekedar outline. Lalu sesudah itu kita lihat pasal 15, di sana ada sidang, dianggap sidang raya oikumene yang pertama di Yerusalem untuk menyamakan pemahaman teologi. Sekali lagi, menyamakan pemahaman teologi. Artinya apa, Bapak Ibu? Mari kita ingat baik-baik, terutama di KBD. Teologi sangat penting. Jangan ada berkata, teologi tidak penting. Sangat penting. Itulah sebabnya, mohon maaf. Kalau Bapak Ibu mungkin melihat saya, ini yang bangsa Gala ini, atau bangsa Gala ini, kok sibuk sekali terus di Facebook. Ngurusin orang-orang. Ada yang sinis berkata kepada saya,
Kenapa nggak urus diri sendiri aja? Kenapa nggak urus jemaat sendiri saja? Tapi ada juga dari denominasi itu berkata, baik Pak Sagala, silakan terus mengkritisi, itu juga menguntungkan kami. Tapi saya berkata, saya melakukan itu terus terang, bukan hanya demi gerejamu, bukan. Oke, bagi gerejamu juga. Tapi saya ini hamba Tuhan. Tidak ada satu gereja yang boleh mengatakan itu gerejanya sendiri. Kalau dibaca firman Tuhan, maka gereja itu milik Tuhan Yesus. Kelirulah kalau ada pendeta yang merasa jemaat itu milik dia. Bukan. Salah total. Kelirulah kalau ada pendeta berkata, aku telah menghasilkan bermiliar rupiah dari persembahan yang kuupayakan. Salah besar. Gereja milik Tuhan. Nah, di dalam kisah 15 ini diadakan kembali apa yang disebut dengan pertanggungjawaban teologis. Setelah beres, maka bermisi lagi. Itulah yang kita lihat mulai pasal 16. Dengan perkataan lain, teks yang kita baca ini berada pada misionari yang kedua. Kalau kita buka Alkitab kita, itu sebabnya saya tidak bikin presentasi supaya kita bisa melihat Alkitab kita dan wajah saya waktu menjelaskan bisa jelas bagi Bapak Ibu sekalian. Karena saya perhatikan kalau ada presentasi maka wajah tersingkir ke pojok. Nggak kelihatan orangnya, hanya suaranya. Nah kalau ini Bapak Ibu bisa melihat saya menjelaskan sejelas-jelasnya dan juga bisa melihat Alkitabnya dengan cepat. Jadi kalau kita lihat di kisah 16, itulah panggilan Makedonia. Ketika Rasul Paulus sebenarnya mau melakukan pelayanan ke utara, tapi Roh Kudus mencegah. Itulah yang kita lihat di pasal 16 ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Dan seterusnya, itulah menyeberanglah ke Makedonia. Ayat 9. Lalu kita lihat di bawah, penginjilan di Filipi. Itulah pemberitaan kabar baik yang pertama untuk Eropa. Puji Tuhan. Injil tiba di tanah Eropa. Namun demikian kita lihat ada perlawanan keras. Karena kelompok tertentu dirugikan. Akibatnya kita lihat Paulus masuk ke penjara. Itu yang kita lihat ayatnya ke-19 sampai dengan ayatnya ke-40. Setelah keluar dari penjara, maka mereka ke Tesalonika. Kalau kita lihat di Tesalonika, timbul keributan lagi. Bahkan di sana dikatakan, pengacau seluruh dunia sudah datang. Ayatnya yang ke-6. Jadi pembawa kabar baik dikatakan pengacau seluruh dunia. Saya lihat Pak Ketua, Pak Ferry Tampu Bolon lagi baca Alkitabnya. Boleh tolong dibaca. Pasal 17 ayat yang ke-6. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak. Katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Nah, itu dia. Ya, perhatikan kata orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia. Padahal pembawa kabar baik ini bukan mengacaukan seluruh dunia. Membawa kabar baik, membawa kabar keselamatan. Ini perlu rekan-rekan hayati. Jangan selalu ingin disambut, dihargai, dihormati. Jikalau Anda, Bapak Ibu, tipe orang
yang sangat mengutamakan penyambutan, penghargaan, berhenti pembawa kabar baik. Kalau bagi Anda, harga diri adalah segalanya, berhenti pemberita Injil. Tetapi kalau bagi Anda, Kristus segalanya, kabar baik segalanya, urusan saya nomor sekian, majulah. Itulah sebabnya di dalam Kisah Rasul pasal 20 dan Filipi pasal 1, Paulus memberikan kalimat yang sangat luar biasa. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir, yaitu untuk memberitakan kasih karunia, berita keselamatan, hidup kekal. Filipi 1 ayat 20. Itulah goalnya, itulah ambisinya selama hidup di dunia. Sebelum COVID menjemput kita, seharusnya itulah juga yang menjadi ambisi kita. Jangan sibuk dengan hal-hal lain, seperti orang Batak yang selalu sibuk dengan hal-hal yang belum tentu penting. Seringkali kita mementingkan yang kurang penting, menomortigakan yang sangat penting. Nah, ketika dikatakan mengacaukan, maka jemaat di Tesalonika membujuk supaya Paulus pergi. Hati-hati, Anda sedang diserbu. Rumah Jason ini sedang diserbu. Kalau tidak mati, akibatnya itu yang kita lihat tadi. Maka mereka pun pergi ke Berea. Itu yang kita lihat di bawah. Setelah mereka di Berea, orang Tesalonika mendengar bahwa Paulus sudah tiba di sana. Mereka marah lagi. Akibatnya, itu yang diantarkan tadi ke Athena. Jadi lihat, boleh dikatakan Athena itu meskipun tempatnya sangat bagus, saya bersyukur tahun 2003, persisnya 22 Agustus, saya mengunjungi lokasi ini. Saya mengunjungi Areopagus ini. Saya dengan ibu. Dan terus terang, ketika saya tiba di sana, hati saya bergetar. Saya berkata, saya tidak tahu persisnya di mana Areopagus itu. Tetapi mereka ini mengatakan, inilah yang diyakini si tempat Areopagus itu. Di situ saya berdoa. Saya berkata, Tuhan, saya menyerahkan hidupku kembali kepadamu dan seluruh gerejamu. Buat kami setia. Langsung terpikir oleh saya. Ingat hambaku, sepertinya begitu Tuhan bicara. Dikala itu, kekristenan masih mulai. Ibarat pabrik, produknya masih mulai. Belum terkenal. Namun demikian, Paulus dan hamba-hambaku yang lain, mereka setia. Mereka dianiaya. Kau sudah lihat Roma, kau sudah pergi ke sana, kau sudah lihat Kolosium, mereka juga dianiaya di sana. Tapi mereka setia. Itulah sebabnya. Di zamanmu sekarang, Injil menyebar ke seluruh dunia. Ibarat sebuah produk Injil sudah dikenal. Jutaan, miliaran manusia sudah tahu. Karena itu, tetaplah setia. Ada amin? Puji Tuhan. Nah, ketika dia tiba di sana, nah kita lihatlah, mereka menanti. Tapi kita lihat, menanti di sana, bukannya sambil melihat-lihat, lalu terkagum-kagum, terpesona dengan Athena. Saya tidak tahu berapa banyak di antara Bapak Ibu yang sudah pernah ke Athena. Tapi memang Athena sangat bagus. Luar biasa bagus. Namun, kalau turis pergi ke Athena untuk melihat-lihat, untuk mengagumi, ini yang menarik. Paulus bukan kacamata turis melihat, tapi kacamata pembawa kabar baik. Ini kalimat penting.
kemanapun anak-anak Tuhan pergi, milikilah mata dan hati seorang misionaris. Saya ulangi. Kemanapun anak-anak Tuhan pergi. Saya senang melihat ekspresi Bang Johnson Hutauruk ini. Kemanapun pergi, Anda ini seorang trainer nasional. Dikagumi banyak orang. Demikian juga adikku, Luhut Sagala. Tetapi dia berkata, Bang, di balik ini semua, di dalam hatiku, rohku, Yesus, Injil, kebenaran. Tapi kubungkus dia dengan training-training yang bersifat sekuler. I believe you will do the same thing. Semua melakukan. Karena apa? Sehebat apapun yang kita lakukan di dunia ini, akan kita tinggal. Makanya dikatakan, jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jangan orang hebat bermegah karena kehebatannya. Jangan orang pintar bermegah karena kepintarannya. Tetapi barang siapa bermegah, bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Ada kalimat di bawahnya. Sungguh, semua itu kusukai. Apa yang disukai? Dengar baik-baik. Allah pencipta langit dan bumi menyukai umatnya mengenal dia dan bangga kepadanya. Sekali lagi saya ulang. Semuanya itu kusukai. Dan dimulai dengan sungguh. Truly. Tov. Indeed. Semua itu kusukai. Apa itu kusukai? Bahwa umatnya rindu untuk mengenal dia. Itulah yang disukai. Nanti baca, tidak usah sekarang. Yeremia 9 ayat 23-24. Dan itu juga menjadi doa Tuhan Yesus. Sebelum dia naik ke kayu salib. Dalam Yohanes 17, dia mengatakan apa? Ya Bapa, inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus, maksudnya dirinya, yang Kau utus. Kita sibuk dengan macam-macam. Tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Yesus. Sia-sia hidupmu. The greatest knowledge of all things is knowing you. Demikian Bernard of Clairvaux once stated very clearly. Itu Bapak Gereja. Pengenalan yang terbesar dalam segala sesuatu adalah mengenal Engkau. You have created. Engkau menciptakan otak saya ini. Bukan untuk lain-lain. Bukan untuk ambisi saya. Bukan memuaskan saya. Tetapi untuk Tuhan. Puji Tuhan. Mata misionaris. Itu sebabnya perhatikan Bang Johnson. Ayat 16. Bisa baca? Tadi kelewatannya. Ada masalah? Pasal 17 ayat 16. Suaranya nggak kedengaran. Atau amang situ aja, si Pahutar. Mungkin ada masalah koneksi. Baik. Ayat 16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Nah itu dia. Amang situa, baca sekali lagi dulu. Coba tekankan, membacakan sangat sedih. Tolong sekali lagi. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Ini yang saya katakan. Kalau mau menjadi pembawa kabar baik, harus memiliki hati yang terbeban dan mata yang punya penglihatan. Penglihatan apa? Bukan mata seorang turis. Kalau mata seorang turis, maka dia akan melihat, oh Athena bagus. Wow, so beautiful, so great. Bangunan-bangunan, Parthenos, Akropolis. Wow.
Kalau nonton film, pasti lihat lokasi-lokasi Athena dilakukan. Tapi dia tidak melihat begitu. Saya senang mendengar seorang teolog Perjanjian Baru, dia berkata apa? Apa sebenarnya yang membuat Anda menjadi orang Kristen sejati? Bagaimana Anda membuktikan Anda seorang Kristen sejati? Bukan karena Anda sibuk-sibuk. Bukan karena bolak-balik masuk gereja. Semua itu penting. Pasti. Tetapi dia berkata, yaitu ketika Anda melihat segala sesuatu dengan kacamata yang berbeda. Orang melihat gunung, sembah gunung. Orang melihat gunung, sembah Tuhan. Orang melihat materi, materialis. Anak-anak Tuhan melihat materi. Bagaimana kujadikan ini menjadi hamba melayani Tuhan. Orang melihat Athena mungkin senang. Paulus melihat Athena sangat sedih hatinya. Karena melihat kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Mungkin orang Athena berkata, ribut amat sih lu. Kenapa lu sedih? Ini agama kami. Kami bangga dengan ini. Tapi masalahnya, Paulus sudah tahu tidak ada keselamatan, tidak ada hidup kekal tanpa penumpahan darah Yesus Kristus. Sejak Perjanjian Lama, pengajaran itu sudah ada. Tapi penumpahan darah binatang, korban-korban. Sampai sekarang itu ditunjukkan saudara kita yang Islam. Tiap tahun, hari raya kurban, hari raya kurban. Itu juga Perjanjian Lama kita. Sampai akhirnya, di dalam Perjanjian Baru, Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang memikul isi dosa dunia. Behold the Lamb of God. Lihatlah anak domba Allah. Itu yang saya ciptakan dalam lagu. Lihatlah anak domba Allah yang datang menghapus dosa dunia. Dia yang mulia datang dengan hina, agar yang hina jadi mulia. Jadi ketika kita melihat ini, kita akan teriak, Tuhan, apa yang terjadi? Mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tersesat. Kalau mati saat ini, mereka binasa. Sama halnya kondisi kita sekarang. COVID terjadi. Kalau tidak salah, catatan kemarin sudah 7.900 yang meninggal dunia. 7.940-an. Kalau ditidurkan itu di Istora. Istora itu nggak muat. Nggak muat kurasa. 7.900 meninggal dunia. Tapi kalau dia sudah dalam Tuhan, itu sebabnya tema ini membawa kabar baik di tengah pandemi penting. Bagi saya, yang namanya COVID-19 ini memang it is very unique. Nggak ada orang pintar bisa mengatasi. Nggak ada pemenang hadiah Nobel yang bisa mengatasi. Nggak ada presiden terbesar termasuk Donald Trump bisa mengatasi. Semua no terhadap COVID ini. COVID virus yang sangat kecil ini. Itu sebabnya memang kita harus makin rendah hati. Dengan virus yang tidak bisa kelihatan, kita bisa mati seketika. Apa yang kita sombongkan. Makanya Yeremia tadi berkata, 9:23-24. Jangan orang pintar bermegah, sombong karena dia pintar atau kaya, karena berkuasa. Sekarang sangat jelas. Kalau bermegah, biarlah bermegah karena mengenal aku. Menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Itu yang paling penting. Saya tahu banyak orang Batak di sini. Dan orang Batak itu sangat kuat adatnya. Itu ada istilah. Nasomaradat loh. Itu bisa pisau belati menembus perut. Lalu orang berkata kepada saya, Amang Sagala, jangan salah. Itu kalau orang Batak,
disebut nasomar adat, itu bisa pisau belati. Tapi kalau disebut nasomar hapursyaun, marpangaju madamang dok dainang. Saya berkata, no way. Sebagai anak Tuhan, mesti belajar. Nasomar hapursyaun doho, harus sedih. Nasomar adat doho, kita bisa berkata sebaliknya, mohon maaf. Rabbana poso, naso tubuan lata. Hamyak anak poso, dang depe huboto hami ruh nihata. Maklum Bapak Ibu, masih belum pintar soal adat, maklumi kami. Tapi Tuhan, lurus. Begitulah. Sangat sedih hatinya. Lalu apa terjadi? Setelah mata melihat, hati terbeban, action. Itu yang kita lihat di bawah. Ayatnya yang di bawah itu, saya lihat Jufes, kau baca Alkitabmu? Tolong baca ayat 17. Adikku Jufes. Silakan. Karena itu di rumah ibadat dia bertukar pikiran dengan orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apa yang dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawa menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan itu? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apa artinya semua itu. Ayat 21. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau untuk mendengar segala sesuatu yang baru. Luar biasa ya. Inilah orang Athena. Kemana dia pergi? Kemana saja. Kapan? Kapan saja. Lakukan apa? Apa saja. Inilah pembawa kabar baik. Kemana saja? Kapan saja? Apa saja. Lakukan untuk membawa kabar baik. Pikiranmu, uangmu, kepandaianmu, kuasamu, pengaruhmu selama hidup. Lakukan, tundukkan, pelehon, persembahkan kepada Tuhan. Tadi Inang, nyonya apa itu yang nyanyi tadi? Nyonya Tobing ya? Memuji Tuhan tadi. Biar suara-suara dipersembahkan kepada Tuhan. Harus demikian. Lihat ini. Bukan satu kelompok didatanginya. Nggak usah ke pasar-pasar. Urusanku para filsuf lah. Atau urusanku cukuplah para rohaniwan di gereja-gereja. Tidak. Dia pergi ke rumah ibadat. Ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi. Orang yang takut akan Allah. Saya yakin dia sedang menceritakan ada Mesias. Karena Paulus juga berasal dari agama Yahudi. Judaisme yang tersesat. Menolak Mesias. Tapi kemudian bertobat. Saya yakin itu yang dibicarakannya. Dan bukan hanya itu. Dia pergi ke pasar. Ke pasar. Kenapa ke pasar? Tidak banyak rohani yang di sana. Bayangkan amang si tua si pahutar. Bajak horas. Coba. Kalau nggak ngak kau di sini kau. Mau ngapain ke pasar? Amang pendeta. Itu diam. Amang si tua. Lalu diam. Kalau ke bait Allah, masih lumayan. Orang senang. Kalau ke pasar, ngapain? Kecuali Bu Herlina. Ke pasar. Karena di sana ada toko emasnya. Toko jam. Salah. Salah lagi saya. Ini pendeta. Tapi ini dia. Di sana nggak ada filsuf. Nggak ada di sana scholar. Tapi di sana ada jiwa. Bahkan di sana banyak jiwa. Di pasar pada umumnya sulit berjalan karena padatnya, bukan? Di situ banyak jiwa dan jiwa memerlukan Yesus.
dibawa kabar baik. Dimanapun paling banyak orang, beritakan Injil. Luar biasa. Hai pembawa kabar baik. Saya mau teriak lagi. Hai pembawa kabar baik. Hai pembawa kabar baik. Jangan hanya dengar hamba Tuhan bicara. Dengar firman Tuhan, laksanakan. Amin. Selama kau masih hidup, beritakan. Dan bukan hanya beritakan, beritakan serius. Sekali lagi saya ulangi. Selama masih bernafas, beritakan firman Tuhan. Bukan sekedar beritakan, beritakan serius. Bukan sekedarnya. Kalau istilahnya setor muka, jangan. Setor muka. Atau iba, orang Batak bilang, jaga di daun. Asal songenak. Atari dokon. Lagu Batak doa-doa atari dokon Tuhan nami. Mulai surga dengan doa atari dokon. Ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Adakah persyamu? Dokon adakah persyamu? Jangan adakah persyamu? Jangan pura-pura. Amang situa. Kemarin itu kita berdiskusi soal adat Batak ya. Soal pernikahan adat Batak ya. Masih ingat ya? Iya, Amang situa. Lalu kata Amang situa ini akan melapor ke kakaknya. Apakah di gedung Tonton Baho ada pernikahan adat Batak? Tapi saya berkata, masih ingat? Sekalipun ada itu, saya nggak berani bah. Sobanami. Sobanami Mariona tubuhon. Nggak berani bah. Karena apa? Sekiranya saya selamat. Bagaimana kalau tamu saya nggak selamat? Bagaimana kalau hula-hula saya nggak selamat? Oh, saya ini pendeta. Berdoa. Bukan hanya berdoa. Unang togyo kami itu pengunjunan. Tapi kita membawa diri kepada pengunjunan. Pak Ferry Tampu-Bolon. Ini Direktur BI. Saya mau tanya. Kenapa harus kerja? Jawabannya adalah apa? Udah kerja pun Indonesia udah mau bangkrut. Correct me if I make a mistake. Sedangkan kerja pun sudah mau bangkrut. Kalau nggak kerja, mati kita. Kalau negara kaya, mungkin bisa tetap work from home. Nah karena itu, terpaksa. Di rumah pun mati juga katanya. Ya udah kerjalah. Kalaupun mati apa boleh buat? Mati bertarung. Lebih bagus daripada mati murung, mati tidur. Mungkin begitu. Tetapi kalau masih bisa di rumah, kenapa mesti dipaksakan? Makanya saya berkata, diberkati aja emang kenapa? Masih ingat tahun situ? Tapi di sinilah konsepnya orang Batak. Nanti dia bilang apa? Anak mengalua dia mang. Saya bilang rohana ihamu buang. Diberkati di gereja. Disambut dengan baik. Tapi disebut mengalua. Yang tidak ngerti orang bahasa Batak. Kawin lari. Semoga berapa jemaat yang mendengarkan ini dan sambung ke Facebook. Lihat ini. Kalau mau nikah, Tuhan sudah gerakkan. Nikah saja. Adatnya kapan? Kapan hari nadinggan? Kapan hari nauli? Karena apa? Yang penting nikahnya. Setelah nikah Tuhan kasih marulak tutoru, merdeka tu kijang, kata orang tua. Kita bersyukur. Amin. Sungan suami dohube dengan masih tua si Pautaro. Amin. Oh amin. Ini pergumulan banyak orang. Pergumulan ini. Mari kita yang ada di virtual ini, di chat ini berkata, amin. Yang penting iman kita pada Tuhan. Karena apa? Iman nomor 1. Adat nomor 2. Yang lain nomor 3. Nomor 4. Makanya utamakan yang utama. Nomor 2, nomor 2. Jangan rusak yang utama. Gara-gara nomor 2. Amin. Ya, sudah bolak-balik kita ke gereja. Bolak-balik. Bahkan kita mungkin jadi majelis. Tapi tidak jelas. Mari kita lihat ini. Hati seorang misionari. Injil, Injil, Injil. Kemana saja. Bahkan luar biasa. Dibawa ke sidang Areopagus. Tahu apa itu sidang Areopagus? Dikatakan tadi. Mereka tidak punya waktu selain mendengar dan mengatakan hal yang baru. Para filsuf.
orang-orang pintar di sana. Kelompok Epikuros, termasuk kelompok Stoa. Itu yang kita baca tadi. Siapakah Epikuros itu? Epikuros itu para filsuf yang sangat materialis, yang hedonis. Itu yang kita baca dari 18. Juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros. Pokoknya materialis. Ini kelompok bimas. Biar mati asal stun. Kalau bahasa Medan mungkin biar mampus asal style. Saya berkali-kali bilang di KBD, jangan gengsi. Gengsi tidak membuat kamu hebat. Tapi kalau kamu hebat, kamu bergengsi. Sekali lagi, jangan gengsi. Gengsi tidak membuatmu hebat. Tapi kalau kamu hebat, kamu akan bergengsi. Puji Tuhan. Itu kelompok Epikuros. Makin kurus mereka gara-gara gengsinya. Lalu ada juga di sini kelompok Stoa. Ini sebaliknya. Ini bukan kelompok materialis. Ini kelompok idealis. Itu sebabnya mereka bilang apa? Kita harus berbahagia. Nikmati hidup. Sekalipun nggak ada apa-apa. Hebat juga ya. Try to satisfy yourself. Even though you have nothing. In terms of possession, properties, and materialism. Kamu tidak punya itu. Tetapi kamu mengajar a summon bonon, the highest goodness, budi luhur yang tertinggi. Makin kamu kejar itu, the spirituality, makin kamu tibalah ke sana. Kelompok ini dibawa untuk mendengar ceramah Paulus. Hebat ya. Pak Ferry, saya senang banget. Setiap kali saya khotbah di kampus-kampus, saya sangat senang. Karena apa? Mereka lah kelompok, bagi saya, mereka lah kelompok Areopagus saat ini. Itu sebabnya ketika saya menginjak daerah Areopagus, saya berdoa, Tuhan di sini saya berdiri, saya siap. Jika Tuhan kasih saya hidup panjang, saya akan berteriak setia sampai akhir. Memberitakan Injil, bukan hanya di pasar, bukan hanya di gereja, tapi juga para ahli pikir. Ketepatan, Tuhan mengaruniakan saya, lulusan dari UI, universitas terbaik di Republik. Dan saya tinggalkan semua itu. Demi Yesus Kristus. Jangan sakit hati adikku si Esther, karena kau ITB. Karena apa? ITB itu juga dulunya UI. Itu maksud saya. Ya, Universitas Indonesia di Bandung itu ITB. Kemudian Universitas Indonesia Yogyakarta UGM kemudian. Ada amin? Itu sebabnya saya berkata, kalau saya berkata UI bergengsi, saya kembali kepada historical sejarah dari awal. Kalau dikatakan sama-sama hebat, puji Tuhan. Amin. Wow. Pergi kemana saja. Sekarang kita melihat responnya gimana. Kita udah berkata tadi. Mereka mentertawakan. Si peleter. Apa dikatakan si peleter ini? Itu katanya tadi. Tetapi Paulus, meskipun disebut si peleter, dia maju. Si peleter itu, babbler dalam bahasa Inggris, ayat 18, itu seperti burung tanpa punya makna. Itulah si peleter. Apa yang dikatakan si peleter? Lalu ayatnya ke-20. Engkau memperdengarkan kepada kami perkara aneh. Nah lihat ini. Udah si peleter. Bodoh. Nggak tahu apa-apa. Aneh lagi. Maklum. Ayat 21. Boleh amang situasi Pak Hutar baca lagi? Ayat 21. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Nah, itulah dia. Nggak punya waktu mendengar yang baru. Nah, Kristus bangkit, itu baru. Yesus juru selamat, itu baru. Meskipun mereka menolak, Paulus beritakan. Just telling the good news. Don't start thinking about the response. Jangan pikirkan dulu responsnya bagaimana. Pikirkan apa kabar yang harus kita beritakan. Itu yang kita katakan di sini. Maka dikatakan dia berdiri.
Lalu itulah yang kita baca tadi, khotbahnya itu. Saya tidak akan bahas khotbahnya yang sangat bagus ini. Doktrin penciptaan, doktrin kemanusiaan, doktrin macam-macam banyak di sini. Tetapi saya ingin langsung kepada pentingnya doktrin pertobatan. Artinya apa? Tidak cukup hanya dengar. Belajar. Jadi STH, jadi MTH, jadi DTH. Tidak cukup. Tetapi akhirnya harus kepada respons. Saya melihat Esther Manurung. Bisa kau baca sekarang? Tadi terlewat ya. Tolong dibaca mulai dari ayat yang ke-28 sampai kepada kata pertobatan itu. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Sampai berapa, Bang? Sampai pertobatan itu. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Amin. Ini yang penting. Tidak lagi memandang zaman kebodohan. Artinya apa? Yang sudah lewat-lewat telah. Sekarang Kristus datang. Sekarang saya memberitakan firman. Masa kebodohan lewat. Urusan mereka yang lalu serahkan kepada Tuhan. Sekarang masa anugerah. Engkau dengar firman. Saya memberitakan firman. Bukan kebetulan. Saya datang bukan sebagai misionari. Saya bukan sebagai turis. Tapi saya datang sebagai misionari, utusan Allah yang maha tinggi, membawa kabar baik. Maka dikatakan pertobatan. Apa artinya pertobatan? Tinggalkan hidup lama, datang kepada Kristus. Apa artinya pertobatan? Berubah pikiran, berubah perilaku. Kalau selama ini yang kita pikirkan adalah hal-hal yang sifatnya materi. Sekarang pikirkan bukan lagi yang hal-hal materi. Hal surgawi. Wah, beberapa hari yang lalu, istri saya, Ibu Sagala, yang sangat kucintai segenap hatiku, dia membagikan ayat yang sering kukhotbahkan. Itu Kolose pasal 3. Boleh saya minta Amang yang mendampingi Inang yang nyanyi di awal tadi? Amang Tobingnya, Amang Hutagalungnya. Kolose pasal 3. Tolong dibaca dulu itu. Luar biasa itu. Itu seruan Rasul Paulus kepada orang yang sudah bertobat dan mengalami kebangkitan Kristus. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Silakan Amang. Bisa baca? Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Kalau kurang jelas, Inang juga boleh. Kalau Amang bisa, silakan Amang. Di-unmute dulu. Kolose tolu. Saya ada satu tol. Ya, silakan Amang. Nggak kedengaran. Di unmute Bunda. Ya, udah. Oh, nggak kedengaran. Nggak kedengeran, Bun. Udah? Ini sama dengan Bang Johnson juga. Nggak kedengeran, Bang. Jufes, baca aja Jufes. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Tunggu, Bang. Kolose. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Supaya lebih jelas, apakah Ibu Sagala sedang online? Tolong dibaca lagi. Ayat berapa, Bang? Kolose 3. Ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kita lihat di sini,
Carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas. Dipertegas di ayat 2b. Bukan yang di bumi. Puji Tuhan. Cari perkara yang di atas. Dalam bahasa asli, ini berarti perintah dalam bentuk continuous. Cari terus menerus perkara yang di atas. Saya jadi ingat dulu lagu waktu masih mahasiswa. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya. Cari terus. Pikirkan terus. Lihat ini. Pikirkan perkara yang di atas. Bukan yang di bumi. Apa alasannya? Ayat 3. Sebab kamu telah mati. Dan hidupmu tersembunyi. Bersama dengan Kristus. Di dalam Allah. Puji Tuhan. Inilah yang kita rindukan. Kalau kita sudah tahu pentingnya membawa kabar baik. Dan kita sudah tahu bagaimana melakukannya. Maka jangan tunda. Jangan tunggu. Lakukan kapan saja. Di mana saja. Persembahkan. Apa saja. Tapi ini kan pandemi. Mungkin ini jadi masalah. Oh, saya mengatakan selama pandemi, Tuhan tidak akan diam. Dia akan buka cara. Bang Johnson lagi lihat saya. Saya tidak suruh lagi baca. Kalau nanti bermasalah lagi. Tapi saya mau cerita apa? Biarpun abang itu bermasalah dalam onsite, ketemu di gedung-gedung di hotel-hotel seperti sebelum pandemi. Tetapi kan tidak masalah berkomunikasi. Tetap bisa. Orang berkata apa? Apa yang bisa dilakukan Bang di masa COVID? Loh, kamu bisa bagaimana berkomunikasi dengan orang? Saya hanya melalui SMS. Pakai SMS. Kasih tahu. Puji Tuhan. Kita masuk ke hari yang baru lagi. Itu karunia Tuhan. Kasih tahu. Ada temanmu meninggal. Puji Tuhan. Hari ini ada angkatan 75 metalurgi yang meninggal dunia. Saya ikut anggota grup itu. Grup metalurgi UI. Baik Kristen maupun Islam. Lalu saya berkata, makin satu demi satu kawan kita meninggal ya. Karena itu, mari kita makin serius mencari yang kekal. Pastikan setelah ini kemana kita melangkah. Oh, tentu saya nggak katakan karena itu percaya Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Karena itu kan kelompok apa gabungan kan, bukan gereja gitu loh. Tapi secara umum saya harus sampaikan. Pikirkanlah surga. Pikirkan hidup kekal. Atau bagaimana? Mungkin bisa pakai apa? Facebook? Bisa. Instagram? Bila perlu, ada orang meninggal, bikin di Instagram itu. Pergi lagi dia. Padahal seminggu lalu masih sehat. Kiranya dia sungguh-sungguh sudah masuk surga. Bagaimana kawan-kawan? Hidup kita bagaimana? Nah begitu dia. Kalau memang mau, apa saja bisa kita gunakan. Terlebih lagi, apa yang bisa kita lakukan? Doa. Itulah kerjaan kami yang paling banyak dengan istri saya. Kami berdoa, kami berserah. Kami serahkan teman-teman segrup. Grup POFTUI, grup PAUI, grup Pukatui, grup Marga Kamen, grup pengurus, grup semua diserahkan kepada Tuhan. Doa merupakan kabar baik juga. Jangan salah itu. Kita minta, oh Tuhan,
di Indonesia, mayoritas orang belum mengenal Engkau. Buka hati mereka. Bicara kepada mereka. Bangkitkan kerinduan di hati mereka kepada Yesus, kepada keselamatan. Goncangkan rasa aman mereka bahwa mereka sudah tiba di sorga, sudah pasti ke sorga. Doakan itu. Setelah kita doakan, Tuhan menjawab. Lalu kita doakan lagi, Tuhan kirimkanlah orang. Atau dengan cara Tuhan, lakukan Tuhan. Nah bersyukur ini, kita punya virtual ini bukan? Bersyukur. Dengan cara ini, juga kita persekutuan doa, bisa ngobrol-ngobrol. Saya lihat ya, selama musim pandemi ini, Ibu Sagala lebih sibuk dari sebelumnya. Ada virtual kampus, ada virtual Papua, ada virtual perkebunan PT7, ada virtual, wah macam-macam kuliah. Itu sebabnya kadang-kadang kami mesti mengatur suara. Karena saya seperti Bapak Ibu tahu, kalau khotbah biasanya meledak-ledak. Jadi selalu dia bilang, Bang, Pak, lebih kecil dikit, begitu dia. Karena ya kalau meskipun saya di lantai 2 di sini, dia di lantai 1, tetap aja suara saya rupanya. Dia bilang kalau Papa khotbah sampai ke jalan raya suaranya. Ya bagaimana lah ya. Tuhan sudah menciptakan kita, good and bad. Puji Tuhan. Di mana saja, kapan saja, beritakan Injil. Saya akhiri dengan kisah Moody. Mungkin sudah pernah dengar. Ketika dia udah mau tidur, dia belum memberitakan kabar baik. Dia rasa bersalah. Rupanya komitmen dia. Tidak boleh ada hari tidak menceritakan kabar baik kepada siapapun. Maka apa yang terjadi? Hari itu tidak ada khotbah. Juga tidak ada tamu. Juga tidak berkunjung. Juga tidak menginjil pilih balik. Ketika dia sudah tidur, sepertinya roh Allah mengingatkan. Komitmenmu. Akhirnya apa? Dia buka piyama. Sebentar dia lari ke jalan. Dia lihat rupanya lagi ada polisi lalu lintas. Lagi sif-sifan. Maka dia berkata, selamat malam Pak. Saya hanya mau menceritakan malam hari ini, Tuhan Yesus mencintai engkau. Tuhan Yesus juru selamatmu. Good night, God bless you. Dia pergi. Apa yang terjadi? Mungkin udah pernah dengar ya. Dia mendengarkan ada satu kesaksian di tempat ibadah dia. Bahwa ada orang tua di malam hari memberitakan Yesus Kristus mengasihi. Dan itu betul-betul menghentak dia. Dan akhirnya saya menyadari, saya harus lebih serius dengan kekristenan saya. Sampai ada orang tua malam-malam. Manusia benarkah itu? Malaikatkah itu? Ternyata dia nggak tahu. Itu adalah Pak Moody. Dari situ saya sangat terkesan. Itu sebabnya saya belajar seperti itu. Saya tidak perlu mengadakan acara khusus. Seperti yang kita lakukan, pergi mission trip, ke Samosir, ke Sidikalang, ke Toba, baru menginjil. Tidak ada. Di mana saya dulu, saya ketemu dengan siapa, saya berdoa. Ada kesempatan, itulah yang saya lakukan. Sekarang ini apa yang saya lakukan? Kita memaksimalkan, tidak ketemu orang. Oke, tapi tetap ada komunikasi. Makanya Bapak Ibu, lihat, sejak pandemik ini, saya baru bikin akun. Ibu si tua, si pahutan berkata, abang jadi sekarang YouTuber ya? Bukan. Yang bikin itu tim dari Trinity. Mereka ada dengar di sini. Nah karena saya sudah punya itu, sesuai dengan desakan orang, maka puji Tuhan. Saya melihat banyak orang melihat itu. Kemarin itu ada insinyur siapa itu. Dia berkata, Bang, terima kasih. Saya baru saja mendengarkan akun abang. Saya sangat menikmatinya. Puji Tuhan. Itu saya buat atau dibuat tim STT Trinity di masa pandemik ini.
Lalu Facebook, mungkin teman-teman melihat, makin aktif ya. Bisa 10 posting sehari. Dulu paling banyak 2 atau 3 seminggu. Sekarang sehari. Karena apa? Lakukan apa saja. Lalu berdoa juga. Saya berdoa lebih banyak. Bersama ibu lebih banyak. Intinya adalah, sadarkah kita bahwa darah Yesus sangat mahal? Sadarkah kita? Ayat 30, di mana-mana Allah memerintahkan orang bertobat, tinggalkan kegelapan, datang kepada Yesus. Alami Yesus. Jangan tertipu. Tidak cukup hanya dibaptis. Tidak cukup hanya katekisasi. Alami Yesus, Roh Kudus mendiami, baca Alkitab, bertumbuh terus, dan dewasa dalam Tuhan. Kiranya Bapa Surgawi memberkati Bapak Ibu, membawa kabar baik. Di mana saja, kapan saja, termasuk masa pandemi, kepada siapa saja. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh melihat teladan Rasul Paulus yang begitu setia, menyala-nyala, punya beban yang sangat dalam untuk memberitakan kabar baik di mana saja, kepada siapa saja. Apakah di tempat ibadah dengan para rohaniwan yang hanya rutin saja beribadah, atau ke pasar-pasar, atau bahkan kepada para filsuf, kaum intelektual. Mereka memerlukan juru selamat. Kami juga saat ini memiliki berbagai macam kalangan dan kelompok. Biarlah masa pandemi ini menjadi kesempatan buat kami untuk memberitakan kabar baik. Berkati kami, berkati firman-Mu. Demi nama Yesus. Amin.